حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengetahui ilmunya, bermakrifat dulu. Jadi saya termasuk orang yang sepakat dengan pandangan ulama-ulama kita yang berpikir visioner. Jangan memulai murid dengan wirid. Bolehlah mengajari murid dengan ma'rifat. Mulai ajari murid dengan pengenalan. Supaya adil, kenali dulu apa makna adil. Tadi kita sudah jelasin, nah bagi teman-teman yang bertanya, ini sudah kita jelaskan, adil itu apa? Gitu ya. Adil itu meletakkan sesuatu, memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, halnya. Maka ketahui dulu itu, lalu yang kedua, mencari contoh siapakah yang berbuat adil. Yang pasti pertama kali Allah, lalu baginda Rasulullah, lalu pewaris Rasulullah. Nah, karena tidak semua kita mampu melihat ini secara real, karena Allah itu maha zahir pun batin. Kita juga tahu Rasulullah secara fisik kita tidak lihat, maka kita butuh sosok orang yang mursyid yang adil, mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang perfect. Tapi perfect bukan sebagai manusia Superman, bukan. Perfect di situ adalah ideal, guru yang ideal. Semoga kita menemukan guru yang memancarkan cahaya keadilan dalam dirinya. Nah, sebagai contoh nih teman-teman ya, ini mungkin di antara teman-teman ada yang wakil talqin, ada yang kodam, ada yang mursyid barangkali. Tapi masa mau mursyid mau ngaji mas saya ya? Kayaknya enggak ya. Kalau ada ya alhamdulillah. Imam Sya'rani, Imam Abul Hasan Syadili jauh sebelum Imam Sya'rani. Kemudian diabadi juga kembali oleh Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Ini, jadi mereka ini pribadi-pribadi mursyid ini betul-betul adil. Apa kata mereka? Sepakat dengan satu kalam. Bahwa seorang mursyid tidak boleh memberikan zikir untuk kelas santri diberikan kepada kelas kiai. Jadi mursyid ini didatangi oleh seorang kiai. Maka jangan berikan wirid-wirid untuk santri. Harus beda wiridnya. Bisa kualitasnya, bisa waktunya yang dibedain. Atau murid kita pedagang, itu beda dengan murid kita yang petani. Itu wiridnya harus dibedakan, time-nya, porsi. Ada murid kita yang ahli ritual, jadi dia memang hari-harinya dia ibadah. Maka zikir-zikir yang begini, sebelum kita memberikan wirid, kita boleh bertanya dia kerjanya apa, walaupun nanti bakal diberikan mukasyafat, tapi bertanya secara asbab ini bagian dari ketawaduan. Jadi orang-orang yang mengandalkan kasyaf saja, ini bisa-bisa terjebak ke dalam kibrun khafi, kesombongan tapi halus, itu nggak kelihatan. Ya merasa so ahli kasyaf. Ya kita harus tanya juga secara zahir. Nanti kita berikan porsi. Diberikan zikir ideal, misalnya dalam thariqah tertentu ada latihan, ya. Ini latihan aja teman-teman. Orang-orang kan di luar nggak paham. Ini kan kayak sekolah. Kalau di sekolah kan boleh buat kurikulum sendiri. Ya. Zikirlah engkau sebanyak-banyaknya. Begitu dalam surah Al-Ahzab ayat 1. Guru-guru tertentu main pasang pukul rata. Apapun pekerjaan muridnya setiap hari harus zikir 5.000. Ini kan membahayakan murid. Walaupun 5.000 itu sebenarnya sebentar. Tapi paradigma itu harus bertahap-tahap. Ya. Jadi mursyid yang adil, dia tidak menyamakan wiridan, keilmuan yang dia bagikan kepada muridnya. Tapi tergantung ahwal kondisi. Tapi kalau untuk marifat, bagiannya sama. Nanti hidayah yang Allah beli, itu tentu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ya, ini juga menjadi persoalan bagi beberapa intelektual yang ilmu spiritual, hatta sekelas profesor doktor di
Islamic University itu juga akan mengalami goncangan ketika menghadapi ini. Kenapa kemudian beberapa menuduh Imam Ibn Athaillah Sekandari Jabariyah, Fatalis, atau Asy'ari ini dimasukkan kepada Jabariyah. Ini karena kegagalan dalam memahami hal-hal tadi. Jadi wajar jika Tuan Fahmi pun juga mengalami hal itu. Ya. Saya juga mengalami hal itu bertahun-tahun sampai kemudian kita menemukan porsi terbaiknya. Itu dijelaskan oleh Maulana Imam Al-Arif Billah Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samani dalam kitabnya An-Nafahat Al-Ilahiyah. Jadi di situ, itu kitab tasawuf, tapi beliau berbicara tentang bab fi'lullah, tentang perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, takdir Allah, dan ikhtiar manusia. Ayat tadi yang dibaca, wa ma ramaita idza ramaita, tidaklah engkau melempar di saat engkau melempar, walakin Allah rama, tapi Allah yang melempar. Banyak penafsiran di sana. Begitu juga ayat-ayat yang tadi dibaca, ya, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Nah, kita mulai dari ayat wallahu khalaqakum ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, surat Shafat, ya. Dan apa yang kamu lakukan. Sahabat-sahabat dimatakan Allah, saya kasih pertanyaan, silakan dijawab di hati. Adakah pencipta selain Allah di alam? Jika ada, maka orang ini musyrik. Saya ulangi pertanyaannya, adakah pencipta selain Allah di alam semesta, di dalam diri kita? Yang mengatakan ada, dia musyrik. Maka pertanyaan berikutnya, kita dan apa yang kita lakukan, itu ciptaan Allah atau perbuatan itu ciptaan kita, ciptaan masing-masing kita? Tentu teman-teman yang sudah lurus pemikirannya akan menjawab bahwa perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Allah khalaqakum ma ta'malun. Nah, baik dan buruk ini masuk ke mana? Baik dan buruk itu paradigma. Kalau kita melihat, saya beberapa tahun lalu pernah mengkomparasikan hadis Imam Muslim yang menyebutkan tentang rukun iman yang 6, dan nomor 6-nya menyebutkan antu'mina bil qadari. Ada dua versi Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar meriwayatkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani takdir, ukuran, ketetapan Allah, baik atau burukkah itu. Tapi lafaz ini tidak ada dalam riwayat Abu Hurairah. Ini masih hadis yang sama di bab pertama dalam Kitabul Iman Sahih Muslim. Silakan yang punya Sahih Muslim dibaca. Lalu di riwayat Abu Hurairah apa? Antu'mina bil qadari kullih. Engkau percaya kepada takdir semuanya. Jadi tidak disebutkan baik dan buruk. Kenapa? Baik dan buruk itu paradigma. Zon. Contohnya, teman-teman, mohon maaf, apakah COVID ini baik atau buruk? Pasti kebanyakan kita mengatakan buruk. Tapi bagi saya, COVID itu ada baiknya. Karena selama COVID saya bisa ngaji lagi, saya bisa lebih lama di rumah, saya kemudian bisa mutolaah lebih banyak, bisa lebih banyak muraqabah, tawajuh kepada Allah. Dulu biasanya kita nggak berhenti jalan terus, ngajar terus, jalan lagi, nggak berhenti, nggak ada berhenti. Ketika Allah berikan hadiah corona ini, ya kita sempat kena 2 kali lah ya. Nah, ternyata ada hikmah. Jadi inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesusahan akibat COVID ini, Allah berikan hadiah lain yusra, kemudahan di bidang lain. Dan saya kemudian ngaji ma'rifatullah lagi, saya kemudian mulazamah guru saya lagi, dan itu nikmat sekali. Dan ini bisa menjawab mungkin pertanyaan beberapa orang, apakah mursyid masih perlu berguru? Iya, inilah jawaban Imam Sya'rani jauh-jauh hari yang mengatakan, kalau seorang mursyid menemukan mursyid yang lebih alim dari dia, lebih tinggi ma'rifatullah daripada dia wajib berguru lagi. Jika begini, apa nasib tarekat yang membatasi muridnya nggak boleh berguru ke selain dia? Apakah dia satu-satunya orang yang paling pintar di dunia? Kan tidak. Maka teman-teman, jangan menutup diri, jangan membatasi murid jika kita belum bisa menjamin hidup mereka dunia akhirat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Wa ma ramaita idza ramaita, itu ayat nanti kembali ke sana.
Wa ma ramaita ini penafian fiil. Tidaklah engkau yang melempar. Ketika ramaita ini mengisbat, menetapkan bahwa kita yang melempar. Walakin Allah rama. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang melempar. Jadi secara akidah bukan kita yang melempar. Tapi secara kasat mata kita yang melempar. Dan lalu secara hakikat sebenarnya Allah yang mengizinkan. Nah, kalau kemudian dilihat, teman-teman, ini di ujung ada ayat wa ma tasya'una illa yasha Allah. Tidaklah kau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah. Kehendakmu itu adalah ciptaan Allah sendiri. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam As-Samman, apa kata beliau? Allah itu memberikan takdir, lalu memberikan porsi kesadaran dalam diri yang disebut kasab dan ikhtiar yang pernah saya sebutkan tadi di awal. Nah, kesadaran inilah yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Disinilah manusia itu disebut jabariyah atau qadariyah. Fatalisme atau free will, ya, atau pertengahan itu. Ahlus sunnah adalah umat wasatan, umat yang mengambil pertengahan, meyakini takdir Allah secara mutlak, tapi juga mengambil asbab sepantasnya mengambil asbab, sehingga tidak terjebak kepada penolakan kepada takdir, dan sebaliknya juga tidak terjebak kepada fatalisme serba takdir. Wallahu a'lam. حبيب